Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan yang baik, yang menopang, memelihara hidup kami dalam seluruh perjalanan kehidupan yang kami jalani yang penuh dengan segala liku-liku. Kami bersyukur Tuhan yang baik bersama dengan kami. Kami bersyukur waktu pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kami boleh bersama-sama akan membaca merenungkan bagian firman-Mu. Roh-Mu yang kudus sekali lagi kiranya menolong kami duduk diam tenang, menikmati berkat rohani yang mengubahkan dan memperlengkapi kehidupan kami, sehingga semakin berkenan kepada Tuhan. Tolong mampukan hamba-Mu yang men-sharingkan firman-Mu, kami bersama-sama rindu melakukannya. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Apa kabar saudara? Baik ya, luar biasa atau lebih baik dari hari kemarin tentunya. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita diberikan kesempatan bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini dengan satu tema Soli Deo Gloria. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara sekalian baca ayat yang kedua, kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan, kita mulai. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, bulan Oktober selalu dirayakan sebagai bulan reformasi di kalangan gereja reform dan tidak terkecuali di gereja kehidupan rohani. Selama 4 minggu sudah berlalu di bulan Oktober ini, dan saya percaya tema yang dibahas di mimbar saudara adalah tentang reformasi juga. Dan hari ini sebagai minggu yang terakhir atau minggu yang kelima, kita membicarakan satu topik yang juga penting di dalam reformasi itu sendiri, yaitu Soli Deo Gloria. Apa maksudnya? Jelas dari tadi sudah terpampang di layar kita, yaitu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jikalau segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara, itu berarti seyogianya dalam segala hal yang kita pikirkan, dalam segala hal yang kita katakan, dan dalam segala hal yang kita perbuat hanya dengan satu motivasi dan dengan satu tujuan, untuk kemuliaan Allah.
Tetapi mari berhenti dan memikirkan kembali sejenak. Betulkah jikalau reformasi memperjuangkan salah satu adalah kemuliaan hanya bagi Allah? Mari kita pikirkan kembali hari ini bagaimana dengan kekristenan kita dewasa ini. Masihkah Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan personal kita? Masihkah Tuhan dimuliakan di dalam usaha dan bisnis kita? Masihkah Tuhan dimuliakan di dalam pelayanan kita? Dan masihkah Tuhan dimuliakan melalui gereja saudara di tempat ini? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar beribadah, melayani, bergereja, tetapi kita mencuri kemuliaan itu untuk kita sendiri. Ketika kita melihat pekerjaan Tuhan semakin maju, kita merasa bangga. Oh, ternyata aku hebat. Ketika Anda mengelola bisnis Anda dan ternyata diberkati Tuhan, Anda merasa berkata, aku mampu. Di dalam situasi itu jelas, saudaraku, bahwa kita tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan. Maka saudaraku, dengan tegas, Paulus di dalam Efesus 2 ayat yang ke-9b dengan jelas berkata, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus berbicara mengenai jangan ada orang yang membanggakan diri, Allah dalam konteks ketika dia berbicara mengenai anugerah Allah, di mana keselamatan manusia, keselamatan saudara dan saya hanya semata-mata anugerah Tuhan, bukan karena usaha, bukan karena upaya, dan juga bukan karena sesuatu yang kita perbuat. Jikalau keselamatan itu bukan karena sesuatu yang kita perbuat, maka tidak ada tempat di mana manusia dapat menyombongkan atau memegahkan dirinya, selain hanya mensyukuri anugerah keselamatan dari Allah. Kenapa? Paulus mengemukakan 3 hal. Kenapa tidak ada kesombongan? Tidak boleh ada kesombongan. Yang pertama, saudara, pada dasarnya kita ini mati. Saudara pasti sudah sering ke rumah duka, bukan? Saudara kalau ke rumah duka, ajak ngobrol yang meninggal, apa yang keluarganya? Hah? Oh, puji Tuhan. Karena ada orang yang kalau pergi ke rumah duka, nyamperin peti matinya, dilihatin, lalu doa di situ ya. Nggak tahu siapa yang didoain, siapa yang diajak, siapa yang disapa. Saudara, pernahkah jenazah yang di peti mati itu nyahut, merespon? Kalau ada yang nyahut, merespon, saya yakin saudara langsung lari tunggang langgang. Sekalipun itu mukjizat, saya yakin semua yang di ruangan itu pasti lari, saudara. Jadi heran kalau ada orang berupaya untuk membangkitkan orang mati. Saya nggak tahu ketika dia lihat benar-benar bangkit, bertahan nggak di situ. Nah, saudara, kita ini pada dasarnya dikatakan oleh Paulus itu mati, ayat 1-3. Perikop Efesus 2 ayat 1-10 memperlihatkan kontras kehidupan kekristenan sebelum percaya Tuhan dan sesudah percaya Tuhan. Sebelum mengalami kasih karunia Allah dan sesudah mengalami kasih karunia Allah. Kenapa? Karena secara radikal kasih karunia itu telah mengubah tentang siapa kita, telah mengubah tentang untuk apa kita hidup, telah mengubah bagaimana kita harus hidup, dan telah mengubah di mana kelak kita akan hidup. Kasih karunia Allah mengubah itu secara radikal di dalam kehidupan kita. Mengubah siapa kita, mengubah tujuan untuk apa kita hidup, mengubah bagaimana kita menjalani kehidupan kita, dan mengubah konsep atau pemahaman di mana kelak kita akan hidup.
Dan perikop ini dimulai dengan satu pemaparan realitas kehidupan manusia berdosa, yaitu mati. Saudara, mati berarti suatu kondisi tanpa pengharapan, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya dan berada di api neraka. Kenapa? Karena hasil dari dosa. Bukan dosa yang saudara dan saya perbuat, tetapi dosa yang telah diperbuat oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Sebagaimana firman Tuhan dalam Kejadian yang kedua ayat yang ke-17 berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan mati itu diwujudkan atau terwujud di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang. Tetapi sekali lagi oleh Paulus dalam ke Efesus 2 ayat 1 mengatakan bahwa dahulu kamu sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Inilah status saudara dan saya. Mati. Tidak bisa berespon terhadap anugerah Allah. Tetapi saudaraku, dosa tidak hanya membawa kita sampai kepada kematian. Dosa itu terus menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya mendapatkan dosa asal yang karena perbuatan Adam dan Hawa, tetapi kita juga terus berbuat dosa dan dosa atau sins di dalam kehidupan kita. Saudara, anak kecil tidak pernah diajari oleh orang tuanya untuk berbohong, tetapi dia bisa berbohong. Anak kecil tidak pernah diajari oleh orang tuanya untuk memukul kakaknya atau adiknya, tetapi dia bisa lakukan itu. Karena dia sudah punya dosa asal, namun kemudian pola hidup di sekitarnya membentuk dan mempengaruhi, sehingga dia juga berbuat dosa dan dosa. Dengan cara apa kita melakukan dosa dalam kehidupan kita? Paulus mengatakan dalam ayat yang kedua, dengan cara mengikuti jalan dunia ini. Saudara, dunia bukan berarti bumi di mana kita hidup, tetapi dunia menuju kepada sistem, pola, seluruh perilaku hidup yang bertentangan dengan Tuhan atau yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dengan cara yang kedua dikatakan oleh Paulus, mentaati penguasa angkasa atau penguasa udara yang menuju kepada satu zona antara langit dan bumi, antara bumi dan langit, yang dikuasai oleh penguasa-penguasa antagonis yang berusaha untuk mengedilikan kehidupan di bawahnya. Dan dikatakan kita mengikuti, mentaati penguasa angkasa itu. Kita tidak punya kemampuan untuk menolaknya. Kita hanya taat, manut, karena kita sudah dikuasai. Yang ketiga dikatakan oleh Paulus, dengan cara apa kita berbuat dosa? Dengan menuruti keinginan daging. Di dalam ayat yang ketiga 2 kali Paulus menekankan perbuatan daging, yang menunjukkan betapa hawa nafsu, keinginan, pola pikir kita manusia sudah begitu tercela, sudah begitu buruk. Maka dikatakan oleh karena semuanya itu, Anda dan saya berada di bawah murka Allah. Ayat yang ketiga. Jikalau demikian kondisi saudara dan saya, kita adalah orang yang mati, yang hanya menuruti perbuatan dosa, layakkah Anda dan saya bermegah diri? Kita tidak layak. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 3 jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Anda dan saya manusia berdosa
sedang berada di dalam kedalaman yang paling dalam. Berada di dalam kedalaman yang paling dalam. Dan dalam keadaan seperti itu, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan di dalam ketidakmampuan berbuat apa-apa itu, maka sesungguhnya tidak layak untuk membanggakan atau menyombongkan diri kita. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Paulus membicarakan hal yang kedua, saudara. Kita hanya mendapatkan anugerah Allah. Ayat yang keempat sampai 6 dan ayat yang ke-8. Jikalau di dalam bagian pertama fokus pembicaraan Paulus adalah tentang manusia berdosa dan segala dampak daripada dosa itu, maka di dalam bagian yang kedua ini Paulus berfokus kepada anugerah Allah yang dinyatakan kepada saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Maka Paulus memulai bagian yang kedua ini dalam ayat yang keempat dengan berkata, tetapi. Saudara, kata tetapi selalu akan memperlihatkan sebuah kontras antara A dengan B. Jikalau dalam bagian A mengenai keberadaan manusia yang berdosa yang justru menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi sekarang Paulus berkata, tetapi hendak memperlihatkan Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sadar dan tahu bahwa mereka berdosa. Mereka tidak datang kepada Tuhan, tetapi justru bersembunyi. Dosa tidak akan pernah membawa manusia semakin dekat kepada Tuhan, tetapi semakin menjauh dari Tuhan. Saudara, satu waktu ada seorang teman dekat yang dari belum percaya Tuhan, kemudian kita memberitakan Injil sampai kemudian dia percaya Tuhan. Masih usia 30-an tahun, punya bisnis yang luar biasa. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia bisa membeli 3 ruko di permata kota. Punya rumah mewah di Metro Permata. Punya beberapa mobil. Dia baik dan akrab dengan saya. Tetapi belakangan saya tahu dia melenceng bisnisnya. Dia mulai mengoplos gas. Dari tabung 3 dijadikan 12 kilo. Dan ketika itu saya tahu dia ajak saya lagi makan soto Kudus di daerah Puri. Ketika dia sharing-sharing bisnisnya, dia hendak bermaksud melegitimasi perbuatan dosanya. Dengan mengajak saya, dia berpikir bahwa saya akan berdiam diri. Lalu ketika dia sharing, saya berkata demikian, bro, selama ini kita teman baik. Anda baik dengan saya. Tetapi saya ingin memberitahu Anda, kebaikan Anda tidak akan pernah menjadi jerat buat leher saya. Anda berdosa, dan tolong hentikan dosamu. Jangan kasih makan istri dan anakmu dengan dosa sebelum Tuhan memberikan konsekuensi yang harus engkau tanggung. Sebelum engkau membereskan dosamu, jangan telepon saya dan jangan bicara dengan saya. 6 bulan dia tidak komunikasi dengan saya. Dan ketika menjelang Natal, saya merasa gak enak hati juga, akhirnya saya telepon. Lalu saya tanya, gimana kabar? Dia berkata, lagi susah Pak Pendeta. Kenapa? Saya baru keluar. Wih, keluar apa nih? Keluar LP. Ternyata begitu saya ketemu dengan dia tidak berubah. Ada anak buahnya yang nyanyi di Polda. Semua aset disita. Istri dan anak pulang ke rumah mertua. Dia nginap di Hotel Prodeo beberapa bulan. Saudara, ketika seseorang berdosa, dia tidak akan semakin dekat dengan Tuhan. Dosa akan membawa manusia itu semakin menjauh
dan akan terus semakin menikmati dosa. Dosa akan berbuah dosa. Kebohongan akan berbuah kebohongan. Dan itu akan semakin menjerat kita. Dan akan semakin sulit bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan di dalam keadaan demikian itu firman Tuhan berkata, Allah lah yang berinisiatif. Maka Paulus berkata, tetapi Allah menunjukkan kasih karunia-Nya. Saudara, ketika Allah berinisiatif, inisiatif itu menjadi cahaya mercusuar di lautan keputusasaan hidup manusia yang tanpa pengharapan. Saudara, bayangkan ketika Anda sedang berada di tengah lautan yang begitu gelap oleh karena badai, lalu muncul setitik cahaya. Itu menjadi harapan. Dan inilah yang dikerjakan oleh Allah dengan cara mengutus anaknya. Bagaimana ia mengerjakan itu? William Barclay di dalam bukunya memperlihatkan beberapa hal yang dikerjakan oleh Allah. Yang pertama dikatakan dengan mengasihi kita. Ayat yang keempat. Di dalam segala kegagalan, di dalam segala keberdosaan kita, Allah mengasihi kita. Bukan ketika Anda dan saya sudah berbuat baik. Bukan ketika Anda dan saya sudah benar di hadapan Allah. Roma 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus Yesus telah mati bagi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Saudara, kasih adalah salah satu sifat Allah. Tetapi ketika kasih itu dihubungkan dengan manusia yang berdosa akan menjadi rahmat. Di dalam ayat yang keempat. Dan menjadi kasih karunia di dalam ayat yang ketujuh. Maka Allah menyatakan rahmat-Nya, menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya manusia berdosa. Dan yang kedua dikatakan dengan menghidupkan dan membangkitkan kita kembali. Saudara, orang mati sekali lagi tidak bisa berespon. Kita mati secara rohani tidak mungkin berespon terhadap kebenaran firman Allah. Kita mati secara rohani kita tidak mungkin berespon terhadap kasih karunia Allah. Tetapi oleh Roh Kudus yang bekerja menghidupkan rohani kita. Maka ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan itu, kita bisa menyadari bahwa diri kita orang berdosa. Di dalam Injil dicatat bahwa Yesus pernah membangkitkan 3 orang anak muda. Maka sama seperti Kristus membangkitkan 3 orang ini dari kematian, seperti itulah Roh Kudus berkarya membangkitkan kerohanian kita. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, aku sadar, aku orang berdosa. Sebelum saya percaya Tuhan Yesus, saya seorang penyembah setan. Saya mengikuti KKR selama 21 malam. 20 malam saya mengajukan pertanyaan kepada pendeta. Orang mungkin berpikir hebat juga ini orang begitu getol pengen tahu firman Tuhan. Salah. Saya ingin cari kesalahan pendeta. Tetapi malam ke-21 firman Tuhan dengan begitu sederhana cuman berkata begini. Siapa di antara saudara yang hadir malam hari ini yang merasa dirimu adalah orang yang mampu, orang yang hebat, punya kekuatan luar biasa. Tetapi saya ingin berkata kepadamu, tanpa Tuhan engkau tidak punya apa-apa. Perkataan hamba Tuhan yang sangat sederhana itu menyadarkan diri saya. Selama ini saya merasa jagoan. Saya tidak takut preman siapapun dan saya akan tusuk. Paman saya, adik lelaki dari mama saya sendiri, saya bawain golok, saya udak-udak. Kalau dia nggak lari mati. Tetapi ketika Tuhan berbicara dengan perkataan pendeta yang sederhana, itulah Roh Kudus bekerja. Saya berkata, Tuhan, sayalah orang itu. Sayalah orang yang merasa dirinya hebat selama ini, dan saya merasa jagoan. Tidak ada preman yang saya takuti,
Tiap malam minggu saya akan adu ilmu, adu bacok-bacokan. Tetapi hari ini aku sadar, saya tidak punya Tuhan dan saya tidak punya apa-apa. Sama seperti itulah ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita yang mati rohani ini dihidupkan dan dibangkitkan. Maka kita bisa berespon dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Itu adalah anugerah. Dan dengan cara yang ketiga dikatakan dengan menyelamatkan kita. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman. Saudara, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Maka sekali lagi, jikalau kita adalah pribadi yang sudah mati, lalu kemudian kita hanya mendapatkan anugerah Allah, layakkah kita memuliakan diri? Saudara, sekali lagi, kedua alasan ini memperlihatkan kepada kita, enggak ada yang layak dibanggakan, saudara, enggak. Enggak ada yang layak untuk disombongkan. Tidak ada tempat bagi saudara dan saya untuk merasa pongah. Enggak. Sekali lagi, kita hanya belajar bersyukur untuk anugerah Allah. Maka pertanyaan yang perlu kita pikirkan selanjutnya adalah untuk apa? Untuk apa Allah memberikan kasih karunia itu kepada saudara dan saya? Kita memuji dan memuliakan Allah. Itulah tujuan. Itulah tujuannya. Dalam ayat yang ke-7, ayat 9 dan 10. Saudara, tujuan pertama dari apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya hanyalah untuk demonstrasi kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Alasan mendasar mengapa Allah menyelamatkan kita bukan karena sesuatu yang ada di dalam diri kita, bukan. Enggak ada sesuatu di dalam diri kita yang membuat Allah kemudian berbelas kasihan kepada kita. Enggak. Bukan karena saya ganteng, bukan, saudara, enggak. Bukan karena saudara cantik, bukan. Bukan karena saudara dan saya punya kemampuan, kompetensi yang luar biasa sehingga Allah merasa membutuhkan kita. Bukan. Alasan mendasar bukan karena diri kita, tetapi karena Allah itu sendiri. Maka di dalam ayat yang ke-7 jelas dikatakan memperlihatkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Saudara, melalui apa yang Allah kerjakan dengan mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib, Ia hendak memperlihatkan kepada dunia ini, kepada saudara dan saya, Allah itu adalah Allah yang berlimpah kasih karunia. Jikalau sepanjang perjalanan sejarah perjanjian lama banyak manusia berkata Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah yang murka, Allah yang menghukum, tetapi Paulus ingin mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk berkata, oh Tuhan itu jahat. Enggak. Jelas sekali ayat ini memperlihatkan kepada kita, Dia Allah yang begitu baik. Jadi tujuan mendasar adalah untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah supaya kita memuliakan Allah melalui setiap perbuatan baik yang dihasilkan dari keselamatan kita. Ya. Supaya memuliakan Allah melalui setiap perbuatan baik. Ayat yang ke-10 berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa setiap perbuatan baik yang dihasilkan dari keselamatan juga merupakan karya Allah.
Bukan karena kita, saudara. Sekali lagi, lihat. Tidak ada satu bagian kecil di dalam ayat-ayat ini yang memperlihatkan kita. Bukan. Seluruhnya memperlihatkan Allah dan kasih karunia-Nya. Dan sekali lagi, tujuan akhirnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Allah menghukum orang fasik, Allah pun akan tetap dimuliakan. Ketika Tuhan menyelamatkan manusia berdosa, Allah akan dimuliakan. Jadi tanpa saudara dan saya, Allah mulia dan tetap akan mulia. Tetapi Allah mau dalam karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan itu bagi saudara dan saya, kita menghasilkan perbuatan baik. Dengan bekerja, hidup seturut dengan apa yang sudah Allah rancangkan sebelumnya. Kita hidup di dalam koridor-koridor rancangan Allah itu. Itu menjadi perbuatan baik yang memuliakan Allah. Tetapi ingat, ketika kita dimampukan berbuat baik, bukan berarti menjadi sebuah kredit atau nilai bahwa saudara dan saya mendapatkan pujian. Bukan. Itu juga karena anugerah Allah. Saudara, maka Soli Deo Gloria jelas hanya untuk kemuliaan Tuhan. Allah menghukum manusia berdosa, Allah akan tetap dimuliakan. Allah menyelamatkan manusia berdosa, Allah akan tetap dimuliakan. Manusia binasa atau tidak, Allah mulia dan tetap akan mulia. Tetapi Allah mau saudara dan saya di dalam kehidupan ini mempersembahkan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya dalam apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami katakan, seluruhnya hanya dengan satu motivasi dan satu tujuan, untuk hormat, mulia bagi nama Tuhan. Maka dalam segala apa yang Tuhan percayakan kepada kami, baik dalam kehidupan kami pribadi, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dan di dalam kehidupan bergereja, tidak ada tempat bagi kami untuk merasa kami layak, kami mampu, dan kami hebat. Tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah itu nyata atas kehidupan kami, memperlengkapi kami dan berkenan memakai kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama. Karena itu Tuhan tolong kami boleh menyenangkan hati-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, demi Yesus kami bersyukur.